Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini karena anugerah dan berkat Tuhan kita boleh bersama dalam ibadah pada sore hari ini. Jemaat GP Kris Kelapa Gading yang walaupun beribadah di tempat ini, ya inilah kami dua yang disupport selama ini dalam pelayanan di Gunung Putih, Kalimantan Utara. Saya bersama dengan Bapak Pendeta Sem. Ya dulu waktu di Kelapa Gading, saya selalu waktu kuliah bertemu dengan jemaat Tuhan, dan ada beberapa yang saya tidak kenal, tapi bersyukur karena pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di tempat ini, dan kita tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, waktu Musa Ipin kasih tahu sama saya bahwa saya diberikan kesempatan untuk melayani pada sore hari ini, di tengah pertanyaan mau terima, mau tolak, tapi bingung juga bagaimana. Ya, oke lah, saya bilang sama beliau, saya siap, saya bilang sama beliau. Karena kondisi dan situasi yang kami gumuli sebelum saya dan Bapak Pendeta Sem ke tempat ini, kami seluruh jemaat Tuhan ya tentunya mengalami kesibukan untuk secara khusus mengenai transportasi. Kami doa hadir tempat ini sehingga itu kebanyakan menyita waktu, tapi oleh karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kami doa boleh hadir di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan secara khusus mengikuti sidang raya di Bangka pada minggu yang sudah kita jalani. Pada kesempatan ini saya percaya seluruh jemaat sudah tahu, ya sudah kenal saya, atau ada yang masih kenal ya Pak David ya. Ya, nama saya Pendeta Rum Ungau dan saya melayani di TPI Kalimantan Utara di Gunung Putih bersama dengan Bapak Pendeta Sem, dan saya punya keluarga, 3 anak dan istri, dan anak yang pertama sudah kuliah di Balikpapan, dan anak yang kedua semua orang mau sekolah di kota, tapi anak yang kedua kembali ke kampung halaman. Ya tidak tahu dia mau main sama teman katanya. Tapi ya puji Tuhan, semua kami sekeluarga dalam keadaan sehat, dan anak saya yang terakhir sudah kelas 2 SD, dan baru tadi sebelum masuk ke ruangan ini informasi dari istri saya, anak saya terakhir dalam kondisi demam tinggi, tapi rasanya mengganggu, tapi saya berdoa di lantai bawah tadi, doakan anak saya. Dan waktu saya duduk di sini, istri saya kasih WA lagi, puji Tuhan, mereka bawa dia jalan. Nah, puji Tuhan dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 1 sampai yang ke-14. Tapi saya membawa kita membaca dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-14. Saya harap kita silih berganti membaca ayat firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Kita membaca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-14. Saya ayat yang ke-4, jemaat Tuhan ayat yang ke-5, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 523. Buatlah kebun untuk menikmati. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di
sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota mana kamu dan berdoa untuk kota itu pada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu yang aku tidak akan mereka. Demikianlah firman. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya diberikan tema, ya, hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Saya percaya dan saya sangat yakin, setiap kita ingin menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Namun seringkali dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita tergoda dan seringkali kita tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti bangsa Israel, Tuhan menginginkan mereka mengikuti Dia, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, tapi seringkali karena ketidaktaatan mereka lah, mereka mengalami yang namanya masalah, tantangan, persoalan demi persoalan yang mereka hadapi. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, kepada Firaun, bahwa umat Allah akan dibawa untuk menyembah Allah. Tetapi dalam realita dan perjalanan kehidupan mereka, seringkali mereka gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan harapkan bagi mereka. Dan dalam hal ini, siklus kehidupan mereka jatuh bangun dalam mengiringi akan Tuhan. Dan kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita diinginkan, kita diharapkan, kita mau menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Allah. Namun terkadang dan sering kali kita jatuh bangun dalam menjalani hidup ini. Dan firman Tuhan pada sore hari ini yang berbicara tentang kehidupan Israel yang oleh ketidaktaatan mereka, oleh ketidaksetiaan mereka, mereka diangkut dari Yerusalem masuk di dalam pembuangan di Babel karena ketidaktaatan mereka. Dan apa yang harusnya mereka lakukan supaya mereka tetap melihat, menyaksikan dan merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup mereka? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, belajar dari kehidupan orang Israel yang telah diangkut masuk ke dalam pembuangan sangat bermanfaat bagi saya dan saudara untuk melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah kita menjalaninya sesuai dengan rencana Allah?
dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam menjalani hidup ini berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, di dalam ayat 8, saya tidak akan membacakan ayat 8 ini. Dalam ayat 8 saya menyimpulkan bahwa orang Israel dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan, sekalipun mereka berada di dalam pembuangan, mereka harus sadar dan menerima realita hidup yang mereka hadapi di dalam masa pembuangan. Yerusalem pada Yeremia, pada kesempatan itu, Yeremia memberikan nasihat kepada orang Yahudi yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel itu. Akibat dari mereka mengalami kesulitan, akibat dari mereka mengalami penganiayaan, akibat dari mereka dibuang ke Babel itu adalah karena ketidaktaatan dan dosa yang mereka lakukan. Dan dalam hal ini mereka tidak bisa untuk menghindari realita hidup yang mereka alami. Tapi dalam kondisi dan situasi mereka dalam masa pembuangan ini, ada nabi-nabi palsu. Ada orang-orang yang menyampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak akan lama berada di dalam pembuangan itu. Itu hanya beberapa tahun saja mereka berada dalam pembuangan. Di mana mereka berada dalam penindasan di Babel itu. Dan nabi-nabi palsu ini memberikan kabar yang kelihatannya menyenangkan, kelihatannya menyejukkan, kelihatannya memberikan harapan. Tetapi dalam kenyataannya, pesan yang disampaikan oleh nabi palsu ini adalah tidak memberikan nilai yang baik bagi kehidupan orang Israel yang berada di dalam pembuangan. Tahun 2018 saya diberikan sebuah harapan yang luar biasa waktu saya masih di perbatasan di kampung saya. Ada orang menawarkan untuk menabung di satu usaha yang dibentuk oleh orang-orang yang untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan yang membuat saya tergiur pada waktu itu karena orang yang duluan dengan saya baru hari itu dia pergi tarik hasil dari tabungan yang diberikan kepada yayasan yang siap memberikan kompensasi dari hasil tabungan ini. Dan pada hari itu saya tergiur dan saya memberikan sekitar, ya mohon maaf tidak banyak pada waktu itu, ya sekitar 10 juta. Saya memberikan 10 juta. Ada teman saya lagi dia memberikan 8 juta. Ada teman lagi yang satunya dia memberikan 10 juta. Karena tergiur dengan harapan ini dia memberikan 50 juta. Sejak kami terlibat dalam yayasan ini, sejak saat itulah yayasan ini mengalami masalah. Dan saya dengar sumbernya dari, mohon maaf, kota Makassar. Dan dari hal ini, seringkali kita tergiur dan terjebak dengan harapan yang palsu. Dan ketika saya menyadari dan mengalami hal ini, baru saya kembali introspeksi diri. Dan mulai dari sejak itu, saya tidak mau lagi tergoda dan tergiur dengan hal-hal yang memberi harapan yang palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi situasi yang dialami oleh bangsa Israel di dalam masa pembuangan ini, Yeremia memberikan sebuah penegasan bagi bangsa Israel yang berada di masa pembuangan ini, di mana ada nabi palsu yang mengingatkan bahwa mereka tidak lama akan berada di dalam masa penindasan itu. Tetapi Yeremia memberikan sebuah penegasan bahwa mereka akan berada di masa pembuangan itu bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 5 tahun, tetapi itu masa yang akan cukup lama, yaitu 70 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menerima kenyataan ini, siapa yang senang ketika kita diberitahukan bahwa kita akan menderita lama? Siapa yang senang ketika kita diberitahukan tidak ada harapan? Bayangkan 70 tahun. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir tentang Bapak Pendeta Sam. Bapak Pendeta Sam itu sudah umur 75 tahun ya Pak ya. 75 tahun. Saya pikir 70 tahun, berarti 70 tahun ini luar biasa. Lama sekali mereka berada dalam masa pembuangan ini. Dan Yeremia mengingatkan mereka, sekalipun mereka berada dalam masa pembuangan ini. Di ayat 11 Yeremia katakan, aku mempunyai
rancangan yang indah bagimu. Aku menetapkan masa depanmu yang cerah. Sekalipun dalam masa 70 tahun ini kamu akan mengalami begitu banyak tantangan, kamu akan mengalami begitu banyak persoalan, yang walaupun akibat dosa kamu ditawan, yang walaupun akibat ketidaktaatan kamu berada di dalam masa pembuangan ini, bukanlah berarti aku melepaskan kamu. Aku tetap memperhatikan kamu, aku tetap peduli kepadamu. Nah, ini memberitahukan kepada saya dan saudara, serumit dan seberat apapun masalah hidup ini, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Anggota jemaat kita di Gunung Putih yang baru bulan Agustus kemarin telah dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya selalu besuk dia selalu katakan, Pak Gembala, apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Pak Gembala, berkali-kali sudah saya berdoa, dan setiap kali saya pergi mengunjungi dia selalu berdoa, dan dia membaca firman Tuhan. Waktu dia masih kuat, dia membaca firman Tuhan, dan seolah-olah Pak Gembala, kayaknya saya tidak diperhatikan. Saya katakan sama beliau, bukan Tuhan tidak memperhatikan, justru dalam kelemahanmu seperti ini, Roh Tuhan memberikan kamu kekuatan. Dan ketika saya menyampaikan hal seperti itu bersama dengan Bapak Pendeta Sem, dari sejak itu dia memiliki spirit. Sekalipun dia dalam pergumulan yang begitu berat, kata saya percaya, saya bersama dengan Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami dalam menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Kita menerima realita bukan berarti kita sudah berpangku tangan, tidak. Kita harus sadar dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. Tuhan yang kita sembah selalu tahu apa yang Dia lakukan, apa yang Dia rencanakan. Setiap situasi yang kita hadapi, Dia selalu mengendalikan. Sekalipun kelihatannya kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan selalu mengendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam rencana Tuhan. Yang kedua, ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima, Tuhan menyuruh mereka untuk membangun rumah. Tuhan menyuruh mereka untuk membangun rumah, dan Tuhan mengatakan bahwa belum waktunya untuk pulang. Mereka perlu mempertahankan rutinitas kehidupan mereka. Mereka secara normal untuk terus bekerja dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang kedua, jangan menyerah. Hidup dalam rencana Tuhan, sekalipun begitu berat dan begitu sulit tantangan hidup ini, jangan menyerah. Karena di sini firman Tuhan katakan, bangunlah rumah dan hidup di dalamnya. Ini menunjukkan dan menyatakan bahwa mereka perlu memahami bahwa masa pembuangan mereka itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, dan 1 malam atau 2 malam, tetapi ini 70 tahun. Dalam masa 70 tahun ini mereka harus betul-betul untuk mempersiapkan diri mereka, sekalipun mereka berada di tengah negara Babel yang tidak mengenal Allah yang orang Yahudi ini kenal. Mereka juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi terang dan garam di tengah kondisi yang begitu pahit. Dan hal ini memang benar, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa ini adalah keadaan, dan apa yang mereka alami adalah konsekuensi dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tetapi bukanlah berarti Allah tinggalkan mereka, bukanlah berarti Allah membiarkan mereka. Firman Tuhan ini memberikan sebuah penegasan bagi mereka, supaya mereka sungguh-sungguh percaya akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan umat kepunyaannya. Dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, memang kadang-kadang sulit dan berat. Saya waktu STA Longbia, itu sekolah teologi atas di Longbia, saya pernah mengalami yang namanya rasa putus asa dalam menempuh pendidikan, karena situasi dan kondisi yang kami alami cukup berat. Saya pernah hanya hidup kalau di sana ada satu pohon buah di samping rumah saya. Buah itu berbuah, dan saya
dalam 1 minggu harus mengikuti ujian. Yang membuat saya kuat untuk mengikuti ujian dalam 1 minggu itu hanya dari pohon buah itu yang berbuah. Pagi saya manjat ambil buahnya, pulang sekolah saya manjat lagi ambil buahnya. Itu saja dalam 1 minggu. Dan ketika pergumulan ini begitu berat, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau memanggil saya untuk menjadi umat dan hamba, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Dan pada waktu itu dalam hati saya merasakan sebuah kekuatan. Dan setelah saya berdoa 1 minggu setelah itu, orang tua mengirim, karena di sana ada pesawat Cessna yang kecil pergi ke kampung kami, pulang dari sana bawa beras. Dan pada saat pesawat itu datang, pergi petugas ke bandara, dia sampaikan sama kami bahwa ada kiriman. Ketika saya melihat dalam kiriman itu, pertama orang tua kirim bantuan uang untuk saya waktu sekolah di STA Lombia 5.000 perak. Itu pertama mereka kasih dalam 1 amplop. Dan saya lihat katanya ini hasil kakakmu pergi harian dengan orang. Dan 5.000 itu mereka kasih sama saya. Saya pegang itu amplop dan saya katakan saya tidak akan pernah mundur untuk menempuh pendidikan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sejak saat itu saya melihat, saya diproses, saya dibentuk oleh Tuhan. Tapi saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan menyerah menghadapi tantangan dan persoalan hidup yang kita alami. Yang ketiga dalam ayat yang ke-5 dan 6, rencanakan masa depan. Rencanakan masa depan, sekalipun kelihatan kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tapi dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 ini Allah berkata, tanamilah kebun dan makanlah dari hasilnya. Kebun yang diartikan di sini saya perhatikan bukan sayur-sayuran, tapi saya melihat dalam arti sesungguhnya ini tanaman pohon-pohonan. Kebun yang ditanam yang buah yang akan terus berbuah dan itu akan bermanfaat lama bagi kehidupan orang Israel. Itu tanamlah kebun yang artinya pohon-pohon yang berbuah yang akan berdampak lama. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca hal ini dan saya merenungkan. Ada satu suku di tempat kami di perbatasan namanya suku Badang. Suku Badang ini tahun 2000, padahal mereka buat ladang, itu hanya hasil usaha mereka buat ladang. Dan tahun 2000 itu selalu ada informasi bahwa tahun 2000 Tuhan akan datang. Nah, ladang yang mereka garap ini selalu mereka dengar informasi bahwa tahun 2000 itu Tuhan akan datang. Akibat dari informasi yang mereka dengar ini, ladang yang mereka garap pada tahun 1999 itu dan menjelang tahun 2000 itu, karena pada Natal dan pada penyambutan tahun baru, kata informasi itu Tuhan akan datang. Nah, sejak dari bulan Oktober mereka tidak mau lagi peduli dengan ladang mereka. Mereka sudah tidak mau garap ladang mereka karena mereka dengar informasi bahwa Tuhan akan datang. Dan setelah saya lihat sekitar 70% penduduk desa ini tidak lagi perhatikan ladang mereka. Dan pada waktu Natal tahun 1999 dan menyambut tahun baru, Tuhan juga tidak kunjung datang. Dan akhirnya gagal panenlah mereka dan mereka pergi meminta bantuan dengan desa-desa tetangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini mengajarkan saya dan saudara, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah telah berjanji Dia akan datang kembali, tapi dalam hal ini, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, jangan lupa untuk berkarya dan bekerja. Nah, dalam menjalani hidup ini memang banyak kesulitan, banyak tantangan. Tapi mari kita seperti yang dikatakan oleh Yeremia kepada bangsa Israel, tanamlah kebun. Artinya mari kita menatap hari depan kita bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam kesempatan sore hari ini, dalam ayat 8 dan 9, hidup dalam rencana Tuhan. Mari kita fokus kepada Allah.
Fokus kepada Allah. Jangan fokus pada masalah hidup kita. Banyak orang yang hanya fokus pada kondisi dan situasi hidupnya. Dan Yeremia mengajarkan mereka pada ayat 8 dan 9 ini. Mereka hanya fokus kepada Tuhan. Di mana ayat firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku akan mengetahui rancangan-rancangan apa yang adaku mengenai kamu. Dan dalam hal ini saya melihat firman Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam rencana Tuhan, fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada keadaan. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada situasi hidup yang kita alami. Banyak orang terpuruk dengan kondisi yang dialami. Banyak orang tidak pernah bangkit dalam menjalani kehidupan ini. Karena dia fokus pada masalah, bukan fokus pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya melihat dalam pelayanan ada satu anak muda yang ya udah 2 tahun menikah. Saya dan Bapak Pendeta Sam sedang layani dia sekarang. Dia selalu fokus pada masalahnya. Terkadang jam 9, jam 10 malam, bahkan jam 5 pagi dia telepon untuk minta dukungan doa supaya dia lepas dari masalah yang dihadapi. Dan saya selalu katakan, namanya Ian. Saya katakan, Ian, jangan fokus pada masalah. Fokuslah pada Tuhan yang adalah sumber harapanmu. Dan ketika saya mengatakan dan memberikan bimbingan seperti itu, orang tuanya katakan, ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta, kelihatannya semangat, hidupnya bergairah. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia mengurung diri dalam kamar, dia mengeluh sepanjang hari, dia melihat bahwa mungkin Bapak, saya tidak akan dipulihkan lagi Bapak, katanya. Akhirnya bapaknya telepon saya kembali lagi, mohon dukungan doa dan bimbingan. Saya bimbing lagi dia, dan setelah saya bimbing, ada spirit lagi kembali. Tapi ketika dia fokus pada masalah, dia semakin tenggelam, dia semakin lemah dan loyo. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita dalam rencana Allah. Tapi kalau kita hanya fokus pada masalah hidup kita, kita akan makin tenggelam. Pada kesempatan sore hari ini, hidup dalam rencana Allah menekankan kepada saya dan saudara bahwa Allah memiliki rencana kekal dalam hidup kita yang begitu sempurna. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ingat, Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi kita. Dan kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita harus hidup dalam iman. Kita harus hidup dalam ketaatan. Dan kita harus memberikan seluruh aspek kehidupan kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Apapun tantangan kita, apapun persoalan kita, fokuslah kepada Dia. Karena Dialah sumber harapan dan kemenangan bagi kita. Dalam kesempatan ini, hari ini, siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Apakah diri kita? Apakah keuangan kita? Apakah harta kita? Apakah orang tua kita? Atau apakah Tuhan yang kita andalkan? Ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat persoalan hidup, ketika kita melihat tantangan kita, jangan meninggalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu ketika ada masalah merupakan sebuah kesempatan untuk kita melihat bahwa hanya Tuhanlah yang akan bisa diandalkan dalam kehidupan ini. Apapun tantangan kita, tetaplah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada sore hari ini. Hamba penuh dengan keterbatasan, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Seringkali kami mau mengandalkan kekuatan, kemampuan kami, kesanggupan kami, tapi kami sungguh tidak berdaya. Tapi ketika Tuhan yang mempunyai dan mengontrol kehidupan ini, kami senantiasa akan berjalan dalam terang kebenaran. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.